Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini guna untuk mendukung kegiatan destinasi kemaksiatan. Salawat dan salam ada sama-sama kita sampaikan kebakuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beserta keluarga beliau sekalian. Kemudian penghormatan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk mengikuti kegiatan destinasi Singaca yang akan saya lakukan sekarang. Baiklah, untuk pemahaman materi kita hari ini, saya ingin memberikan materi tentang budaya positif. Budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Bagaimana menerapkannya, bagaimana konsep pemahamannya akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin menanyakan, setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif, membaca, membersihkan amal itu apakah itu termasuk setuju dengan memberikan hukuman, atau yang ketiga memberikan penghargaan kepada anak itu dapat meningkatkan motivasi anak dengan memberikan penghargaan dari hadiah atau apapun itu dapat membangkitkan motivasi si anak. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana pendapatnya? Apakah dari pertanyaan nomor satu aja? Pertanyaan nomor satu, hukuman itu dapat membangkitkan, mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju atau tidak? Dua Bapak Ibu? Tidak setuju. Bisa memberikan alasannya seperti apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut saya itu tidak setuju, karena kalau kita memberikan hukuman mungkin akan berdampak terhadap perkembangan psikis peserta didik. Jadi hukumannya mungkin dia akan teringat dengan hukuman yang kita berikan, dan juga dia merasa bahwa hukuman tersebut walaupun kita berikan nanti ringan atau berat, tapi sangat berdampak terhadap perkembangannya. Itu Pak. Yang nomor dua? Yang nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Juga mungkin itu walaupun sering kita lakukan, sebenarnya itu kurang tepat ya, karena yang namanya hukuman tetap hukuman. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu juga merupakan mungkin kurang baik ya, karena motivasi belajar anak itu tergantung kepada penghargaan yang kita berikan, bukan motivasi dia sendiri untuk belajar. Dia belajar hanya untuk mendapatkan hadiah, mungkin mendapatkan piala. Itu aja. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Amna yang telah memberikan pendapatnya mengenai pertanyaan yang ada di depan. Jadi dapat saya simpulkan dari pernyataan Ibu bahwasanya mendisiplinkan anak, baik itu pemberian hukuman, walaupun itu ada hal positifnya, itu kurang tepat. Dan memberi penghargaan juga kurang tepat. Itu menurut Ibu
makna. Untuk kita mengeksplor lebih jauh tentang hal ini, coba kita dalam jauh. Ini teori dalam eksplorasi konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama itu mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga itu keyakinan jelas. Yang keempat gunaan dasar manusia yang kualitas. Yang 25 restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang ke-6 restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu disiplin? Arti kata disiplin itu banyak kita tahu. Sering kita dengar kata makna kata disiplin. Menurut Bapak Ibu semua, disiplin itu apa? Disiplin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Disiplin itu apa? Kalau menurut saya pribadi, disiplin itu mengikuti seluruh aturan yang sudah dibuat untuk kita laksanakan bersama-sama tanpa melanggarnya. Mungkin itu Pak. Ya, baik Bapak Saiful, terima kasih banyak. Jadi arti kata disiplin itu mengikuti aturan yang ada dengan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ya Pak. Ya, kita lihat kita akan lihat definisi. Kemudian makna disiplin itu kita sendiri kontrol diri kita terhadap tindakan yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Ini kan teori disiplin kontrol yang diutarakan oleh Dr. William Glasser. Pak Lu bisa melihatnya di depan tulis depan banyak ini. Yang artinya apa? Kita ini tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang dapat kontrolnya. Begitu pula orang lain tidak bisa mengontrol kita sendiri yang kontrolnya. Nah itu banyak kita dengar bagaimana cara kita mengontrol orang lain, orang lain mengontrol kita. Itu sebenarnya bukan, itu hanya efek ilusi daripada pikiran kita sendiri yang mengontrol diri kita. Tekanan itu juga berpengaruh terhadap teori kontrol ini. Nah, yang tadi disiplin itu belajar, kita belajar disiplin itu. Namun dalam budaya kita ini cenderung ini berubah disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya kita sering mengaitkan kata-kata disiplin itu dengan tepat waktu, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, jam kerja tepat baik, yang hal-hal yang berkaitan dengan ketidaknyamanan, aturan dan lain sebagainya itu kita maknai sebagai disiplin. Kalau anak datangnya terlambat itu tidak disiplin. Padahal hal demikian itu sangat sempit pengertiannya. Kata disiplin diri adalah hal-hal tindakan yang kita lakukan sehari-hari itu namanya disiplin juga. Seperti contoh itu kita sebagai orang Islam itu melaksanakan sholat itu 5 waktu. 5 waktu itu hal yang dilakukan sehari-hari secara berulang-ulang itu dengan melakukan intensitas yang sama mendisiplinkan diri kita sendiri bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Misalnya anak-anak itu biasanya mati malas, kan kita ajarkan disiplin. Aku nanti lama-lama kita kebiasaan yang positif. Nilai-nilai kebajikan universal ini banyak sebenarnya. Kalau di kurikulum Merdeka sekarang ini yang paling kita lihat aja di kurikulum Merdeka sekarang ini, kita kan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Ada 5 profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikannya sudah ada di situ. Ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bertutorial dan kreatif. Nah, untuk nilai-nilai yang lain seperti kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ada jujur, hormat, menghormati orang lain, percaya diri,
semua itu ke nilai-nilai kebaikan. Nah Pak, selanjutnya Pak. Nah, coba Bapak Ibu lihat di layar itu ada toleransi, integritas, mandiri. Itu yang ada di depan ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang diutarakan oleh beberapa komunitas ya. Ini ada 9 pilar karakter, ada PGB, Kapolri, ada profil pelajar Pancasila yang kita kenal sekarang ini di kurikulum Merdeka. Kemudian selebihnya itu hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang baik, jujur, dan lain sebagainya. Pak. Nah itu juga, ini sama juga nilai-nilai kebajikan universitas. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan institusi. Coba lagi. Nah, motivasi manusia kan. Kita ini sebenarnya motivasinya apa ya kan? Ada 3 sebenarnya motivasi. Perilaku manusia atas tindakannya itu ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu untuk mendapatkan imbangan apabila saya melakukannya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah Bapak itu sekarang kerja ini motivasinya untuk apa? Kita sebagai guru kerja motivasinya sebagai untuk apa? Apakah kita datang ke sekolah mengajar itu untuk menghindari hukuman supaya tidak dimarahi oleh atasan atau karena ketidaknyamanan gitu ya. Itu motivasi yang pertama, itu motivasi eksternal. Jadi butuh dari dorongan dari luar untuk ada motivasi tersebut. Misalnya si anak malas sekolah, orang tuanya menyuruhnya, memaksakan dia sekolah atau dimarahi dia. Jadi si anak itu takut, makanya uji mandiri sekolah. Itu motivasi si anak sekolah tadi bukan dari dirinya, tapi dari karena orang tuanya yang memaksakan dia takut kena hukuman dari orang tuanya. Nah itu motivasi yang pertama. Yang kedua itu motivasi imbalan. Kalau sekarang ini banyak motivasi imbalan anak-anak itu sekarang itu motivasi imbalan ini dari luar juga. Misalnya kita suruh bersihkan kelas sebentar, nggak mau Bu, nggak mau Pak, saya mau pikir hari ini. Nanti Bapak bikin jajan atau Bapak bikin permen. Dia nggak mau. Itu namanya motivasi untuk mendapatkan imbalan. Mereka melakukan hal tersebut karena mengharapkan imbalan tadi. Apabila hal tersebut tidak tercapai, mereka akan kecewa mungkin. Nah, itu motivasi yang kedua. Kita melakukan hal ini karena ada imbalan. Seperti kita kerja, kita sekolah, kita kerja, dikasih imbalan atau enggak, itu motivasi yang kedua itu dari eksternal. Kalau yang tiga itu dari motivasi internal. Kita melakukannya atas dasar inisiatif kita sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu juga seperti itu. Kalau kita sebenarnya bagus, penghargaan itu kita berapresiasi. Cuma ini untuk jangka panjangnya, ini akan berdampak pada sana. Kalau kita kasih penghargaan, selalu kasih penghargaan, dia akan menurunkan kualitasnya. Misalnya, seorang atlet itu untuk mendapatkan medali emas itu dia akan butuh latihan kerja keras karena kebutuhan untuk mendapatkan medali itu akan mencapainya. Tapi saat dia sudah mencapainya, nah itu kalau penghargaan itu sudah dia dapat, itu motivasinya untuk berlatih, motivasinya akan berkurang. Lama-lama mereka akan betul. Itulah penghargaan. Kita bisa dihukum oleh penghargaan. Nah, ini adalah hukuman atau konsekuensi yang ada contoh-contohnya untuk tindakan guru. Misalnya kita suruh mereka lari lapangan, push up, berdiri di depan. Ini
menampar itu mana hukuman. Betul-betul hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi, beda hukuman sama konsekuensi. Kalau konsekuensi, kalau hukuman itu dilakukan secara langsung dia, tak ada rencana dia. Tak ada berencana. Misalnya anak kita lihat anak datang terlambat atau anak-anak itu melakukan kesalahan, kita panggil langsung kita hukum. Itu namanya hukuman. Kan konsekuensi itu karena ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya kita tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti kita akan membuat misalnya mengganti tugas teman yang telah dicoret. Kita tidak menghargai teman kesepakatannya kan. Kalau ada orang lain yang tidak menghargai teman, konsekuensinya harus menggantikan kerja tugas teman yang telah dicoret tersebut. Nah, ini perbedaan hukuman yang saya katakan tadi. Ini ada banyak. Lanjut Pak. Nah, restitusi. Ini apa itu restitusi? Restitusi ini sebenarnya adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Nanti Pak. Nah, kalau ini kita lihat bagaimana itu restitusi, kita boleh Pak putar videonya untuk kita melihat apa itu restitusi. Itu yang di sini Pak. Ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Gayam Rosen berlandaskan pada teori kontrol perkembangan desa. Pada saat guru di posisi sisi yang ketiga. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak Ibu, Masa aku dikatai tukang fitnah? Ibu dan Bapak Ibu. iya kan? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Ya aku marah lah. Aku dari katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya yang membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, baik. Tadi kita sudah melihat videonya bagaimana cara melakukan restitusi dalam permasalahan yang ada di sekolah. Jadi inti restitusi itu adalah ada 3 sebenarnya. Itu yang pertama, validasi tindakan. Jadi Pak, sisi tadi. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang keempat itu menaikkan jaminan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kalau kita lakukan restitusi, kita tanyakan dulu kepada si anak itu apa masalahnya, bagaimana kejadiannya, misalnya. Kita harus lakukan dengan lebih hati-hati. Jangan langsung membayar masalahnya besar. Kita harus dari seorang tempat itu supaya si anak ini mengucapkan itu. Kita harus sampai ke dalam ini. Kita harus kita bersatukan. Ujung-ujungnya dia akan bohong. Kita tidak perlu. Ternyata buat salah berarti seolah paling salah kembali berdosa. Jangan seperti itu. Karena pengalaman berdosa juga. Kita akan memperbaiki diri. Nah itu. Bertobat dari kesalahannya. Itu akan bukan arti. Itu mereka kita bahasanya nilai apa yang harus kita lakukan apa mau seperti apa jadi nanti saya boleh nggak akan jadi apa ya jadi salah semua atau jadinya apa peraturan dan keyakinan itu beda. Kalau tertentu, misalnya tadi, kalau yang itu terkadang bukan itu. Nah, coba buat ini dua kesepakatan kelas. Ini yang mana kesepakatan mana? Oh, mana? Wah, baru. Ini apa? Ini pak dulu. Yang sepakat dari mana? Dari mana? Nah, ini ada dua kesepakatan baik supaya kita jangan salah nanti dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang warna biru itu masih peraturan karena masih kata-katanya masih ada kata menjaga, berdoa, aktif dan daerah itu termasuk dalam peraturan. Kemudian yang menjadi yang keyakinan itu yang warna putih. Kesepakatan jelas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami semangat, kami murid yang putih. Itu. Terima kasih. Ya. Benar sekali Pak. Ya, dan perbedaan kesepakatan dengan keyakinan adalah di kalimat positifnya. Seperti kalau di sebelah kiri ini merupakan kesepakatan kelas. Kenapa dikatakan kesepakatan? Karena kita sudah buat siswa yang kita sudah buat. Jadi kita membuat aturan-aturan kecil lah di sekolah. Itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum mulai kegiatan, tertib, menghormati teman dan lain sebagainya. Jadi dari kata-kata ini kita buat keyakinan. Misalnya datang tepat waktu, datang tepat waktu kita buat kalimat positif untuk keyakinan kelas. Kami dan guru akan datang tepat waktu. Kalau ini saling menyayangi, itu dari kata-kata kesepakatan pertama tadi saling menghormati antara guru dan teman. Jadi kita buat keyakinan kelas itu kami murid yang saling menyayangi. Nah, itu kata-kata keyakinan. Aksinya yang sudah saya lakukan itu juga ada. Coba Pak ambil ini aja Pak. Yang ini aja Pak. Yang ini. Dua mana Pak? Dua. Ini. Ya, yang 15 nama.
Ibu. Pak ya Pak. Nah nanti kan Bapak Ibu sudah muat, pilih aja Pak tampilannya Pak. Nah nanti Ibu set desainnya itu di mana atau di kantong boleh, di mana pun boleh. Kita buat pertama dulu kesepakatannya. Kita buat sama anak-anak ini bagaimana ya sepanjang kelasnya kita buat. Caranya Bapak Ibu bagikan aja kertas, atau apapun itu, nanti kemudian tempelkan di depan, tulis ya kesepakatan apa yang ada yang kalian mau di kelas kita, tulis semua, kemudian kita tempelkan di depan. Nanti Bapak Ibu simpulkan hasilnya. Oh, itu masuk kelas tepat waktu, atau belum belajar. Kemudian kita buat desainnya, kita tempelkan di dalam kelas kita. Nah, di sini kita buat seperti itu, kan? Nah, nanti siswa itu bisa melihatnya. Nah, kembali ke surat lanjut Pak. Lanjut ya Pak. Kebutuhan dasar manusia. Nah, lanjut. Ini satu lagi aja. Ini yang terakhir, posisi kontrol. Coba Pak lihat videonya aja Pak, biar jelas. Posisi kontrol itu ada 5 itu, ada pemukul. Coba Bapak Ibu perhatikan video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat Bu. Apa dalam sekolah kita adalah kita sana? Kita harus di sekolah dulu Bu. Ya, sekarang sudah jam 7. Kan sudah tahu sedihnya jangan lambat hadir. Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, aku udah dia. Jadi nanti sudah tahu masih istirahat. Kamu tinggal di kelas. Jangan tambahan untuk ketinggalan ya. Baik Bu. Posisi menggunakan teman atau data untuk murid, guru mengarahkan murid berdasarkan aturan dan konsep. Seorang menunjukkan masa tidak ekses wajahnya dan lebih formal. Selamat pagi Bu. Bu, terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang di mana kan? Maaf Bu, saya lupa tanggal tes maaf. Ya, maksud kamu. Jangan sekolah yang perlu diingatkan. Mengayu sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apa namanya ini saling orang tersebut? Iya Bu, saya minta. Apa yang lebih periksa pelambatan ini? Iya Bu. Bagaimana apa periksa pelambatan ini? Kan buat film channel saya Bu. Baik, kalau Bapak Pak Lima, ada orang yang juga sama teman ya? Ada Bu. Nah, saya, KMA. Apa lagi selain? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kemarin KMA dan kemudian kira-kira akan bisa alarm kapan ya kemarin? Sebelum sholat, masih dilakukan. Baik, jadi nanti akan saya lagi kamu besok pagi dan akan diingatkan oleh kakek dan nenek. Karena yang kebetulan kemarin ada tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, termasuk di kamu. Sekarang untuk mulai kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, kita sudah lihat sebelumnya posisi kontrol guru itu ada 5
kelima. Kira-kira posisi kontrol mana yang paling baik di antara kelimanya? Dan yang paling kita seharusnya itu yang paling baik itu adalah posisi manajer. Manajer itu orang yang mengontrol kontrol manajer itu menghargai diri sendiri. Jadi kita ini melakukan 3 restitusi yang telah kita lihat video sebelumnya itu juga posisinya sebagai manajer. Lanjut Pak. Kami juga telah membuat aksi nyata mengenai materi-materi ini. Bapak Ibu bisa lihat aksi nyata yang telah saya lakukan pada video berikutnya. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita buat Bapak ini buat kesepakatan kelas ya. Kita buat kesepakatan kelas begini. Kalian buat kesepakatan, nanti kalian tulis di sini di buku kecil ini kan. Kalian tulis dan di depan ya. Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas kalian nanti buat yang kalian sukai, yang harus ada di dalam kelas kita. Misalnya ya, kesepakatan kelasnya misalnya ini kalian buat. Saya mau buat berdoa sebelum belajar, kita berdoa dulu. Oke, buat berdoa sebelum belajar. Ya kan? Nanti buat nih. Apa lagi misalnya kesepakatan kelas kita? Menjaga kebersihan kelas. Nah, ini kan lah. Bagi yang berbeda, bagi yang saya sepakati dulu. Tulis satu orang tulis di sini ya. Tulis di sini. Istiqomah ini. Nah, boleh tulis nama, boleh tak tulis nama ya. Depan nanti tempel. Ini kan kita buat kesepakatan ke berarti yang di dalam kelas nonton. Oh gitu. Jangan berbicara misalnya kan, jangan berbicara waktu pelajaran, enggak. Cara kita buat kesepakatan ini untuk kita bersama, kita berjaga bersama.
kedua, menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas. Berbicara kebersihan kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apalagi kemudian membersihkan ruangan, menjaga kebersihan juga ya, jaga sama ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Jangan berbicara waktu pelajaran, jangan berbicara di kelas ya, waktu belajar, ya. Menjaga kebersihan, jangan makan di kelas, jangan makan di kelas. Kemudian membersihkan kelas ya. Ada lagi sopan santun, berdoa, membaca bismillah. Berarti kan membaca doa juga kan. Membersihkan lingkungan, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Kemudian mengucapkan salam waktu masuk kelas. Berdoa. Ini kesepakatan kelas kita, ini kesepakatan kelas 6. Ya. yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 8. Pembiasaan positif yang dilakukan Bapak Rinaldi di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada penumbuhan budi pekerti dalam pembelajaran. Sukses terus untuk Bapak Rinaldi dan sukses juga untuk program Guru Penggerak Angkatan 8. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kecil kalau kamu marah, Aurel, Bapak kalau di posisi Aurel juga merasakan hal yang sama, mungkin ada juga. Terus apa yang kamu lakukan selanjutnya? Benar seperti itu. Aurel, kamu marah, pasti mempunyai alasannya ya? Baiklah, Bapak memahami perasaan kamu. Bapak telah menghargai Aurel karena tidak berbuat yang lebih buruk lagi. Bagaimana kalau berbuat lebih buruk lagi? Maka kemauan Raisya juga akan cedera. Itu dapat merugikan diri kamu sendiri dan juga orang lain. Nah, untuk kamu Raisya, apa yang kamu lakukan salah atau tidak? Mungkin untuk kamu ini terasa menyenangkan, kamu bisa bercanda-canda sama kawan. Namun hal itu juga dapat mencederai temanmu Aurel. Bahkan lebih buruk lagi, bagaimana kalau dia jatuh dengan posisi yang salah waktu kamu menarik lembunya? Itu kan dapat merugikan diri kamu dan juga orang lain. Nah, di sini kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Namun kita akan mencari solusinya bersama-sama. Setuju? Nah, sekarang mari kita mengingat tentang keyakinan kelas kita. Apakah tindakan yang kalian lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, menurut kalian keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Nah, tidak menghargai teman. Kalau menurut Raisya, apa yang sudah dilakukan? Benar, tidak berbuat baik kepada teman. Menurut kalian, berbuat menghormati teman serta berbuat sopan santun kepada teman, apakah penting buat kita? Nah, jika penting, coba kalian ingat kembali perbuatan yang telah kalian buat. Kira-kira baik atau tidak? Ya, tidak. Keyakinan kelas apa kira-kira yang akan kita lakukan, Aurel? Nah, kalau Raisya bagaimana? Sekarang, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hal ini? Kamu Raisya? Saya akan minta maaf pada Aurel dan saya akan belajar lebih sopan lagi dan menghargai orang lain. Nah, benar sekali. Kamu bagaimana Aurel? Saya akan minta maaf kepada Raisya tentang kebohongan dia. Saya akan menjadi orang yang sopan. Tepat sekali. Bapak harap kalian tetap menjaga keyakinan kelas kita dan tetap melakukan perbuatan yang baik. Baiklah, sekarang masalah kita sudah selesai. Kalian boleh beristirahat kembali dan jangan lupa jangan diulangi lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, sekarang coba kalian salaman. Terima kasih. Sekarang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya, saya senang sekali Pak Rinaldi sudah membantu kami menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Pak Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurel, kamu sedang apa? Senang membuat PR matematika. Kamu belum membuat PR matematika? Tidak, Kenapa kamu tidak buatnya di rumah? semalam saya ketiduran. Oh, baiklah, tak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan PR matematika. Kemarin kawan-kawanmu juga tidak mengerjakan. Benar kan? Kamu
tidak mengerjakan PR, tentu kamu punya alasannya ya kan? Ya Pak, semalam sepulang dari ngaji saya tidak langsung membuat PR. Saya nonton TV, ibunya ketiduran. Oh, baiklah, Bapak memahaminya. Namun, kira-kira apa yang kamu lakukan benar atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, di sini kan Bapak tidak menyalahkan kamu. Namun kita bisa sama-sama berpikir memecahkan solusi dari permasalahan ini. Bapak tahu kamu senang menonton TV, namun waktunya juga dijaga ya. Ya Pak. Nah, sekarang mari kita ingat tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira apa saja keyakinan kelas kita? Jujur, disiplin, bertanggung jawab. Benar. Menurutmu, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bertanggung jawab. Oh ya, benar. Tidak bertanggung jawab. Tidak mengerjakan PR. Kira-kira termasuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab atau tidak? Ya Pak. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan membuat PR tepat waktu dan saya akan menulis tugas di sekolah. Iya, benar. Untuk kedepannya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Orang yang bertanggung jawab. Bagus, Bapak harap kamu tetap menjaga keyakinan kelas kita dan tetap melakukan perbuatan yang baik. Kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Sekarang kamu boleh mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auret. Saya merasa senang karena tidak dihukum, karena tidak buat PR. Saya akan bertanggung jawab lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kita yang sudah lewat di guru penggerak yang sekarang sedang dalam pendidikan, telah melaksanakan suatu kegiatan yaitu presentasi atau publikasi materi yang sudah mereka kuasai, memaparkan kepada kita bahwa ini materi yang kami dapatkan di bidang guru penggerak. Kemudian saya lihat penampilan Ibu Amna, Pak Rinaldi dan Pak Sepo sudah sangat-sangat bagus. Mampu dan sanggup berdiri di depan kelas, mampu menjelaskan apa materi yang disajikan, mampu mengimplementasi kepada kita, mampu menyampaikan kepada kita tentang selek-selek yang sudah mereka persiapkan. Dan saya harap itu menjadi contoh, menjadi semangat bagi kita. Kenapa kawan-kawan kita bisa? Insya Allah kita pun bisa. Yang jelas di situ, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kemudian kita perhatikan, kalaupun ada kekurangan, ada, dan itu wajar karena yang sifatnya kita manusia. Kemudian pada dasarnya kita baru mulai. Insya Allah ketika kita terbiasa, ketika kita sudah rutin, insya Allah kita akan menguasai panggung, kita akan menguasai wilayah, kita akan menguasai kelas. Seperti tutor-tutor kita itu, dari guru pembimbing, guru pemantik,
Itu adalah mereka lantaran jam terbangnya sudah tinggi, lantaran sudah terbiasa dengan orang ramai, sudah terbiasa berdiri di depan kelas. Dan itu adalah suatu hal yang perlu kita ikuti. Kemudian pada kegiatan pada materi yang dibahas itu tentang keyakinan kelas. Ketika kita mendengar pembahasan, ketika kita mendengar penjelasan itu, kita berpulang pada diri kita sendiri. Keyakinan kita di sekolah ini, keyakinan kita untuk mengajar, keyakinan kita untuk siap kita masuk kelas sudah sampai di mana? Apakah kita sudah pada tahap keyakinan atau masih pada tahap kesepakatan atau pada tahap hukuman? Itu masing-masing berpulang kepada diri kita sendiri. Tentang kedisiplinan kita, tentang kesiapan kita dalam membimbing atau dalam menjadi kita sebagai manajer bagi siswa-siswi kita. Insya Allah dengan adanya kegiatan-kegiatan ini kita akan bisa berubah sehingga kita sempurna. Insya Allah dalam sekolah SD 17 Mampang ini, insya Allah kita akan membuat rutin pertemuan-pertemuan seperti ini sekurang-kurangnya dalam 1 bulan sekali. Jadi saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, dan harapan kami untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti pembelajaran di guru penggerak, jangan segan-segan menginformasikan kepada kami tentang apa-apa saja yang sudah Bapak Ibu ketahui. Jangan segan-segan Bapak Ibu ajak kami untuk duduk bersama, ajak kami untuk berbuat bersama, ajak kami untuk memikir bersama bagaimana caranya kita agar sukses pembelajaran yang akan kita terapkan di lokal atau di ruang lokal. Kemudian pada kegiatan P5, itu pada kegiatan P5 bukan hanya tanggung jawab wali kelas, tapi juga tanggung jawab kita bersama, terutama guru PAI dan guru PJOK. Itu di P5 itu ada jam yang terselubung di situ untuk guru P3, untuk guru PAI dan guru olahraga. Jadi ketika wali kelas 5 atau wali kelas 4 atau wali kelas 1 atau wali kelas 2 membuat kegiatan P5, misalnya tentang makanan sehat atau makanan bergizi di kelas 1. Itu kita guru kelas, guru PAI dan guru olahraga itu berkolaborasi. Bagaimana kita membuatnya? Di mana kita mulai, apa yang harus kita kerjakan? Kemudian tugas apa yang harus kita bantu? Jadi kita ikut bertanggung jawab. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain. Jadi terutama guru wali kelas, guru PAI dan guru olahraga itu bertanggung jawab terhadap kegiatan P5 di kelas yang dibuat. Jadi itu satu yang perlu kita sampaikan. Kemudian pada kegiatan P5 itu juga harus kita buat. Jadi tidak boleh tidak, harus kita buat. Jadi untuk kegiatan itu nanti kita akan musyawarahkan tentang judul apa yang kita ambil, terutama di kelas 1, 2, dan 4, 5. Baiklah, saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan yang sedang mengikuti pendidikan di guru penggerak, dan insya Allah dengan keyakinan, dengan keseriusan dan dengan disiplinnya kita, dengan kuatnya keinginan kita, insya Allah kita akan berhasil. Mudah-mudahan kita yang sedang mengikuti pendidikan di guru penggerak ini dapat lulus dan berhasil adanya. Sekian di sini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang saya rasa penyempanan eksplorasi konsep tentang ini sudah selesai. Kita mau bersumpah positif, budaya positif. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.